Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Buya yang semoga dirahmati Allah. Amin, amin. Saya mau bertanya masalah puasa sunnah bulan Syawal. Yang kita tahu yaitu kita disunahkan untuk puasa sunnah bulan Syawal dari tanggal 2 sampai tanggal 7 atau 6 hari berurutan. Nah, keutamanya kalau kita puasa bulan Syawal tapi tidak berurutan, itu sama yang berurutan sama tidak utamanya di mata Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa sunnah Syawal adalah mulai hari kedua sampai akhir Syawal, batas waktunya. Tanggal 1 Syawal haram kita berpuasa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Aneh ya, pahala ya, puasa kok jadi haram. Berarti memang kalau beribadah itu harus patuh kepada Allah, nggak perlu Anda mengandalkan kekuatan. Saya kuat kok, habis Ramadan nambah 1 deh, 1 Syawal, nggak ada, dosa. Nggak boleh nuruti hawa nafsu, buka makan yang enak. Kemudian menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak harus tatabuk, 6 itu tidak harus berurutan, 6 tidak harus berurutan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan kalau langsung Syawal takut dianggap wajib. Ada sebagian ulama, tapi madhab kita tidak. Sebagian ulama itu langsung jangan tanggal 2 deh, nanti aja ada akhir-akhir ke belakang. Khawatir nanti dipikir orang wajib sehingga memberatkan orang. Tapi jumhur mengatakan tidak, boleh tanggal 2 itu sunnah dan tidak harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu berurutan tidak harus. Akan tapi ya, kalau ada yang berurutan ini adalah memang lebih baik, karena kebaikan ini memang hendaknya segera dilaksanakan. Sebab kalau menunda nanti, menunda-nunda, kalau sudah tahu boleh diundur itu nanti Syawal hilang, kan begitu bisa jadi. Makanya kalau cepat beres, alhamdulillah sunnah. Cuma kalau Anda mulai tanggal 12 Syawal sampai nanti 12/1, ya besok enggak, 1 puasa besok enggak, tetap dapat puasa Syawal. Memang diutamakan, lebih utama kalau segera diselesaikan. Kenapa? Menunda amal baik, takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Selagi Anda sehat, Anda puasa. Cuman kadang masalah baik ini menjadi tidak baik karena banyak hal. Jadi pokoknya jangan hawa nafsu deh. Anda suatu ketika karena Anda pengen puasa Syawal luar biasa, tak taunya apa, di hari ketiga Anda puasa hari pertama Syawal, hari ketiga Anda lagi ziarah ke rumah ibunda tercinta, tak taunya ngerti Anda mau datang masak banyak, tak taunya apa, ayo nak makan, Umi saya lagi puasa. Hah, sok bener tuh manusia. Hah? Senengkan ibundamu untuk makan bareng dengan beliau, ya. Jangan hawa nafsu, jangan pakai sok-sokan deh ibadah. Jadi kadang seperti itu, datang ke rumah gurunya, jarang bertemu, gurunya menghormati dia, mohon maaf Kiai saya lagi puasa. Masya Allah, hebat ente. Jadi perlu kita menyesuaikan. Jadi tidak harus karena puasa sunnah. Bahkan mungkin yang nyamata tabuk tadi, berurutan tadi, memang tidak harus. Jadi boleh belentang-belentok 1 puasa, 3 hari lagi, 4 hari lagi sah dan mendapatkan pahala puasa 6. Jadi puasalah, dan hendaknya kita memang harus itu termasuk sunnah yang dikukuhkan kok. Kemudian juga Anda bisa pilih di hari yang misalnya hari yang juga sunnah. Jadi pahalanya double lagi. Misalnya Anda paskan hari Senin, puasa Syawal saya hari Senin, berarti puasa Syawalnya dapat, Seninnya juga dapat. Kalau sunnah dengan sunnah boleh Anda niatkan dua-duanya. Saya niat puasa Syawal plus puasa Senin, saya niat puasa Syawal plus puasa Kamis, atau nanti pas pertengahan Syawal puasa putih hari 13, 14, 15 Anda niatkan, boleh. Makanya itu orang cerdas, pekerjaannya 1 tapi niatnya banyak, pahalanya banyak, kan begitu.
Itu khusus bapak-bapak. Ibu-ibu bayar utang dulu deh, jangan banyak ngomong. Cuman ibu jangan khawatir, ibu bayar utang dapat pahala persis, nggak kurang. Dahulukan bayar utangnya, jangan pakai hawa nafsu, saya puasa sunnah ngutangnya nanti. Biasa ibu-ibu suka mundur tuh ya. Jadi puasa sunnah, kalau ibu niatnya fardu saja, niatnya mengqadha, tapi ibu dapat puasa sunnahnya, niatnya nggak usah didobel nggak boleh, nggak sah. Jadi ibu niat, saya ya Allah saya niat qadha puasa deh, bahasa niat pun pakai bahasa gitu juga ngerti, ada dehnya juga sah kok. Pakai nawaitu somahotin tambah bingung nanti ya. Jadi pakai bahasa Indonesia sah sudah. Ya Allah saya pengen puasa qadha besok deh, tadi ya sah itu loh. Jadi niatnya di dalam hati diucapkan dengan lidah, tidak usah pakai nawaitu somahotin an adai an qadha syahr ramadan kata-kata. Wah tambah nggak hafal doa, nggak qadha nabi, mau qadha aja telepon sama ustadznya susah ditelepon lagi ya. Niatnya seperti itu, nggak usah digabung dengan sunnahnya. Tapi Allah Maha Kasih, karena puasa Anda pas di hari sunnah, maka dapat bonus pahala sunnah, kan enak. Makanya insya Allah kalau ada orang ibu-ibu puasa Sid Syawal, dijamin bulan Sya'ban tidak bingung qadha puasa. Coba yang pengqadha, yang bingung mengqadha puasa sampai Sya'ban, itu pasti jarang puasa sunnah. Coba aja dilihat itu puasa Syawalnya, enggak, alasannya macam-macam nanti. Alasannya demi baru 30 hendaknya puasa biar sehat. Jangan dituruti juga ya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ibadah juga nggak boleh dituruti. Mestinya lagi enak makan dengan saudara kerabat. Bahkan sebagian kayak waktu kalau di Hadramaut itu langsung hari rayanya itu nanti seperti di Jawa Timur tuh ada di daerah tertentu itu hari rayanya tanggal 7 nanti, tanggal 8. Jadi setelah puasa sholat hari raya redem lagi, diem lagi, hari kedua puasa, baru hari raya nanti hari ke-8 atau 7 ke-8 itu memang ada. Kalau kita di Yaman juga begitu, nggak puasa ya bingung, suasana kayak puasa, ngajinya masih berjalan, halakohnya masih berjalan, baru nanti watnya itu apa, hari rayanya itu setelah hari ke-8 itu baru kunjung para masyayikh dan sebagainya. Bahkan menjadi kebiasaan. Nah inilah menjadi kebiasaan, kalau nggak puasa jadi nggak enak. Makanya dalam riwayat dalam madhab Malik melarang kalau menjadikan orang jadi beban, sebab itu sunnah harus tetap sunnah, sehingga tidak harus, boleh ditunda lagi setelah itu, mundur boleh. Bahkan kalau takut nanti orang menganggap itu wajib sehingga nggak puasa jadi nggak enak, maka tunda lagi, tunda saja biar orang tidak meyakini kalau itu wajib. Itu adalah puasa sunnah hari raya, lakukan, pahalanya besar insyaallah. Banyak orang tidak mau puasa Syawal. Kenapa? Entah apa alasannya. Padahal hadisnya mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana ka shaumad dahr." Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan kemudian diikuti 6 hari saja. Garis bawahi kata-kata saja ini. Dari bulan Syawal pahalanya sama dengan setahun. Setahun ada 365 hari. Bayangkan teman-teman sekalian kalau kita disuruh puasa 365 hari. Berat atau ringan? Berat. Ramadan aja kemarin 30 hari, bobotnya luar biasa. Bagaimana kalau 365 hari? Untuk ngejar pahala setahun. Tapi Allah, Sang Maha Pemurah dan Maha Tinggi, memudahkan buat kita. Hanya disabdakan oleh baginda Nabi SAW utusannya, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, sudah rame-rame, seluruh dunia ikutin. Kita ke Afrika, kita ke Amerika, kita ke Saudi, semua muslim puasa. Rame-rame kerjain, sudah terbiasa jiwa ragahnya. Sekarang kata Allah, ikutin saja 6 hari dari bulan Syawal, saya kasih pahala 365 hari puasa. Seperti non-stop.
Kalau teman-teman kerja di kantor, atasannya bilang, siapapun di antara staf saya di sini bekerja Januari on time semuanya 31 hari atau 30 hari full, tambah 6 hari bulan Februari. Jadi 5 pekan saja dia kerja. Saya kasih gajinya cash 1 tahun. Kalau gajinya 5 juta per bulan, berarti 60 juta dikasih cash dengan 5 pekan bekerja. Kira-kira bagaimana kinerjanya para staf itu? Pasti mereka akan lembur, semangat. 5 minggu kerja, gaji setahun. Itu rasionalnya. Ini kadang-kadang kalau dicontohin ke duit cepat difahami gitu ya. Seperti itulah sebenarnya. Terlebih lagi puasa Syawal bisa dicicil. 2 hari pekan ini, 2 hari pekan depan, dan seterusnya. Bisa digabung dengan Senin Kamis. Bisa digabung dengan puasa Ayyamul Bid, karena ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Kita bisa bayar semuanya sebenarnya. Cuman memang bagi yang belum mengerjakan puasa ini, waktu Anda sekarang tinggal 8 hari. Hari ini tepatnya tanggal 22 Syawal kalau tidak salah. Berarti kita tinggal punya sekitar 8 hari atau 7 hari saja dari sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Tapi jangan disia-siakan. Setiap datang waswas syaitan menghalangi kita puasa, tepis. Dan semua syubhatnya orang tidak puasa sudah terbayarkan kemarin Ramadan. Panasnya, panas juga Ramadan. Hausnya, sudah haus Ramadan kemarin. Apa saja, laparnya, apa saja, bekerja, semua sudah terjawabkan dengan Ramadan. Jadi jangan tidak puasa teman-teman sekalian. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Lalu kemudian nanti setelah memaafkan, menyambung silaturahim, jangan lupa penting, walaupun ini sunat, tapi penting puasa 6 hari di bulan Syawal. Kami Pak Ustadz, kemarin puasanya tinggal 7 hari. Gimana nih Pak Ustadz? Ganti dulu 7 hari, setelah 7 hari baru tambah puasa 6. 7 tambah 6, 13 Pak Ustadz. Habislah kue hari raya itu. Siapa yang tak sanggup, saya yakin berat tak sanggup, 13 hari puasa, baru aja 30, tambah lagi 13. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi tadi Ustaz kenapa sebut ibu? Karena biasanya ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak pun waktu ditengok 17 hari tinggal. Banyak pula tinggal dia dari ibu itu lagi. Maka saya sebut bapak dan ibu yang puasanya tinggal qadha saja, qadha mengganti, bukan kobok basuh tangan. Qadha di bulan Syawal 6 hari otomatis. Di awal boleh, di tengah boleh, di ujung boleh, berturut boleh, bisa pisah boleh, 1 2 3 6 boleh, 1 2 2 3 boleh, terserah bebas. Puasa Ramadan ini tak berat. Bapak puasa, saya puasa. Tapi puasa Syawal berat. Kita puasa, orang tak puasa. Tak puasa. Saya puasa. Walaupun puasa ini sunat, tapi bagi penceramah jangan cuma pandai berceramah aja. Maka kalau saya undangan ke kantor Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini sedang puasa. Bukan tak menghormati Bapak Ibu. Saya ini berceramah mengajak orang. Jangan jadi Ustadz Calu. Bukit. Pernah ke Bukit? Enggak. Marilah puasa. Ustaz tak pernah. Subhanallah, banyak undangan halal bihalal. Saya puasa. Jadi ketika saya sedang puasa, pergi ke kampus. Turun dari lantai 3, datang pegawai kantor UIN. Ustaz, ada nasi kotak di ruang dosen. Astagfirullah. Saya sedang puasa, saya bilang. Batalkan aja lah Ustaz, gitu. Saya bilang kita tengok lauknya dulu. Cuma ikan goreng usah lah. Udahlah lauk tak enak, puasa wak hilang 1 hari ya. Khutbah saya di Masjid Darul Abrar, Masjid DPR Provinsi, samping awal Bros.
khutbah, selesai khutbah datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz, maaf lahir batin, maaf itu ini segala macam. Ustaz, kalau berkenan ke depan kita sebentar. Depan mana? Pondok Baung. Saya puasa Pak. Begitu selesai 6 hari tak ada orang ngajak. Jadi memang godaan ini luar biasa. Nah, maka puasa ini amat sangat baik. Apa intinya? Menjaga kontinuitas, keberlangsungan amal. Hikmah di balik itu semua, badan tak terkejut. Ada sesuatu yang ada di Riau tak ada tempat lain. Hebatnya ulama Riau, khusus Kabupaten Kampar, bisa orang Kampar puasa sunat seperti wajib. Makanya ada hari raya 6 namanya. Saya sudah diajak oleh Ustadz Zulhusni Domo ke kampung beliau. Ustadz, Beko ke kampung Dayen hari raya puasa 6. Ya Pak, ini khas ke Ustadz. Makan berjambau Pak Ustadz. Banyak makanan. Yalah, saya datang Pak. Hebatnya perjuangan ulama itu dulu. Sunat bisa diajaknya, seolah-olah menjadi wajib. Ini maka Bapak Ibu yang sudah puasa amat sangat baik. Ini semua adalah hikmah-hikmah. Tapi puncak dari semuanya adalah Syawal. Syawal timbangan. Kalau diletakkan matanya satu diisi timbangan satu, maka ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ini namanya Syawal. Syawal artinya naik. Ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Ada satu ekor naik ke atas, ekor kalajengking. Ekor yang naik ke atas itu namanya Syawal. Aqrab kalajengking, ekor yang naik itu Syawal. Maka arti Syawal artinya naik ke atas, meningkat, itu arti Syawal. Jadi kalau ada orang menurun amalnya, itu bukan Syawal. Maka dia mesti Syawal, naik ke atas. Kalau laki-laki Syawaludin, perempuan Syawaliyah, naik, peningkatan ke atas. Apa yang meningkat di bulan Syawal? 3. Pertama, meningkat ilmu karena pengajian. Kedua, meningkat amal, witir, tarawih, i'tikaf, zikir, doa, baca Quran. Yang ketiga, meningkat ilmu, amal, iman. Kalau 3 ini meningkat, best. Tapi kalau yang meningkat itu kolesterol, diabetes mellitus, gula darah, berat badan, kita perlulah merenung sejenak. Ngomong-ngomong Ustadz, selama 25 hari ini naik tak berat badan? Tak bertimbang. Tapi terakhir 50 itu sepatu ikut. Bagi Bapak Ibu yang meningkat, apakah itu dosa? Tidak. Yang penting sehat. Mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau buruk, semua akan jadi santapan cacing tanah. Tak ada yang bebas daripada itu. Asal nampak oleh Pak Imam, kenapa nih? Tak bisa lagi. Bungkus. Habis. Gulung ikan. Bawa. Bukan macam si Fulan. Kalau si Fulan mati pakai jas, pakai dasi, suntik formalin. Melotot binatang. Kalau kita tidak. Habis. Maka terlalu mementingkan cuku, cantik, kulit, penting, bersih. Tapi yang paling dipentingkan, yang kubawa mati nanti apa? Sampai habis-habisan kepada pasangan. Memangnya kalau mati bini kita ikut? Memangnya kalau mati laki kita ikut? Sampai tak sempat tarawih gara-gara ngurus laki. Sampai tak sempat tahajud gara-gara mengurus anak. Mana ada orang mati bawa anak? Tak ada. Anak yang disayang, dipeluk, dicium, mengantar kita sampai ke liang lahat, dimasukkan ke kita, habis itu dia pun melompat ke atas, dipanggilnya kawan-kawan, bro, ayo kita injak biar padat makam. Habis. Menangis dia habis tisu setengah kotak, mama. Sampai ke rumah di depannya TV. 2-3 hari dibukanya laci, mencari STNK BPKB. Bawanya ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pak, nih balik nama. Kenapa mesti dibalik? Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Tak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi inilah malam-malam iktikaf, tinggal 4 malam lagi. Zikir-zikir munajat tinggal. Ini yang tak bawa tasbih, iktikaf bawa tasbih. Kenapa tak bawa tasbih? Tasbih mana? Tergantung di kaca spion. Judulnya apa? Ketika Avanza bertasbih. Berhenti. Balik bapak nanti dari sini, foto itu tasbih yang tergantung itu. Buat update status. Ketika Avanza bertasbih berakhir sudah. Malam ini kita lah yang bertasbih. Pejamkan mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Iktikaf jangan duduk dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau udah akrab, tasbih. Diajaknya kita ngobrol, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami yang pula terlalu cepat. Ini karena mau dapat 1000 koncong. Mos. Saya tengok tu orang tasbih sekali potek 5. Apa? Menipu diri sendiri. Ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Itu menyanyi, itu bukan tasbih. Pelanlah, subhanallah, 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 subhanallah. 1000. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 1000. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 1000. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 1000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000. Kalau sudah dapat 1000, cukup kita yang tahu, jangan pula dipoto. Apa tu? Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Rusak amal kita. Mengajak iktikaf, okey. Sudahkah Anda iktikaf? Share. Malam ini Dr. Mustafa Umar iktikaf di sini. Malam ini Dr. Muhammad Saleh iktikaf di sini. Malam ini Ustaz Saidul Amin iktikaf di sini. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal kita jangan. Ini semua sekarang diceritakan. Kalau dulu sekedar foto, ini enggak lengkap dengan streamingnya sekali. La ilaha illallah. Ini perlu kita perhatikan. Nampaknya simpel, sederhana, tapi dia akan berbekas dalam balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi dimulai jam 1 kurang 15, jam 12 1 sekarang jam 2 kurang 15. Yang dapat saya sampaikan, selamat memberikan santunan iktikaf. Bank Riau Kepri akan Bank Riau Kepri Syariah memberikan santunan iktikaf nanti di Masjid An-Nur. Banyak mereka akan makan, luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu yang belum bisa, masih ada 4 kali lagi di dekat-dekat rumah. Kasih. Idza tabakhta, kalau kau masak banyakkan kuahnya, kata Nabi. Sedekah kuah pun jadilah. Tapi jangan pula seumur hidup kuah. Ibu tu asal sedekah, udah tahu kami Pak. Asal dia ngasih kuah. Sampai anak-anak di masjid tu kalau tanya, "Ibu apa tu?" "Bu kuah." Janganlah, kasihlah agak banyak sikit. Sedekah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa selipkan nama saya di munajat doa Bapak Ibu. Doanya apa? Ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tak husnul khatimah. Doa itu pakai ring. Doa anak istri sudah, doa mak ayah sudah, doa kawan-kawan satu pekerjaan sudah, doa Riau supaya jauh dari malapetaka bencana narkoba zina sudah. Siapa yang belum? Oh, Ustaz kami. Siapa nama Ustaz? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya Allah, Ustaz Somad, matikan dia dalam husnul khatimah. Itu saja. Ya. Kalau kami tambah yang lain, boleh. Gemukkan dia sikit, ya Allah. Ada jemaah gitu katanya. Boleh saya tambah Pak Ustaz, terserahlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah senang ketemu Anda lagi. Iya, alhamdulillah. Ustaz, Anda pernah ditanya sama orang Ustaz, masalah puasa Syawal Ustaz. Gimana? Dia menanyakan apakah puasa Syawal itu bisa dilakukan sebelum mengganti atau mengkodok puasa Ramadan Ustaz. Iya. Cuman sebelumnya Ustaz, mungkin supaya lebih jelas apa yang dimaksud puasa Syawal itu Ustaz? Puasa Syawal adalah puasa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadan
thumma atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu siyamud dahar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya, jadi oleh karenanya puasa Syawal maksudnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Dan keutamanya luar biasa tadi, barang siapa yang sudah puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ini maksud dari puasa Syawal tadi. Lalu Ustaz, dikatakan tadi kan puasa 6 hari setelah puasa Ramadan, setelah berpuasa 1 bulan penuh. Tapi seperti wanita Ustaz, kadang-kadang kan tidak full. Iya. Apakah Sering ada halangan. Ada halangannya. Apakah dia harus mengkodok dulu puasanya itu baru puasa 6 hari itu, atau boleh mana dulu? Masalah ini adalah permasalahan diperselisihkan oleh para ulama. Ya tentunya kita sepakat bahwasanya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh tanpa ada batal sama sekali, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Ini kita sepakati. Demikian juga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ada batal beberapa hari, punya hutang. Kemudian sebelum dia puasa Syawal, dia lunasi hutang-hutangnya dahulu, dia qadha dulu, baru kemudian dia puasa 6 hari, maka dia juga mendapatkan pahala tersebut. Dan jadi masalah adalah bentuk ketiga, tatkala seorang memiliki hutang puasa Ramadan, kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa tersebut karena hari Syawal misalnya tinggal beberapa hari. Dia sibuk, dia bersafar mungkin di bulan Syawal sehingga dia punya waktu untuk puasa Syawal. Kalau dia kerjakan qadha puasa Ramadan di bulan Syawal, dia tidak bisa puasa Syawal. Apakah dia boleh puasa Syawal dahulu sebelum mengqadha? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, bahwasanya harus mengqadha puasa bulan Ramadan dahulu, baru kemudian puasa Syawal. Karena ini zahir dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari. Berarti ada kalimat thumma, kemudian menunjukkan puasa Ramadan harus selesai dulu, baru kemudian puasa Syawal. Ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang saya lebih condong pada pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya boleh puasa Syawal sebelum mengqadha bulan Ramadan. Kenapa? Karena pertama, puasa Ramadan tidak wajib untuk segera untuk diqadha, karena waktu qadha panjang sampai bulan Sya'ban, sampai akhir bulan Sya'ban. Sementara puasa Syawal terbatas pada bulan Syawal. Ya. Karenanya waktu bulan Syawal tidak bisa diluputkan, maka kita puasa Syawal dulu, baru kemudian kita bisa mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh mendahulukan puasa Syawal daripada mengqadha puasa bulan Ramadan, karena Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya beliau tidak bisa untuk mengqadha hutang puasa Ramadan beliau kecuali di bulan Sya'ban. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sulit kita bayangkan seorang sahabiah sekelas Aisyah radhiyallahu taala anha akhirnya meninggalkan puasa-puasa sunnah seperti puasa Asyura, seperti puasa Muharram misalnya, atau puasa misalnya puasa Arafah atau puasa Syawal. Kemungkinan besar beliau radhiyallahu taala anha tetap berpuasa puasa-puasa sunnah tersebut dengan tetap mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan. Dan Aisyah tatkala mengakhirkan mengqadha puasa di bulan Sya'ban, ya, karena memang Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah berbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah. Kemudian mungkin tatkala Aisyah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah SAW juga mungkin berpuasa bareng dia. Ada kemungkinan Aisyah mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan, kemudian beliau mendahulukan puasa Syawal, meskipun ini tidak sharih. Dalil yang berikutnya yaitu Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maksud Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak mesti harus sempurna seluruhnya. Tapi bisa orang-orang yang puasa bulan Ramadan, kemudian mengqadhanya di bulan yang lain, tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW bersabda misalnya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang kalau ada orang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia batal 10 hari, Bang Dung. Kemudian dia baru mengqadhanya 10 hari tersebut
di misalnya bulan Rajab. Apakah dia termasuk dalam hadis ini? Ya, dia termasuk meskipun dia qadanya belakangan. Tapi dia dikatakan dia berpuasa bulan Ramadan. Kenapa dia berbuka? Karena ada uzur. Karena ada uzur. Oleh karenanya meskipun pengqadaannya terakhir diakhirkan, tetap dia mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Kemudian demikian juga oleh karenanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia mengqadha belakangan, tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan dan telah berpuasa Syawal. Kemudian yang terakhir di antara dalil yang menguatkan akan hal ini, yaitu bahwasanya para ulama telah menjelaskan sebagaimana dalam sebagian riwayat dalam hadis bahwasanya fungsi dari 1 bulan di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal adalah untuk menyempurnakan setahun. Jadi kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat bahwasanya siyamu Ramadan ka asyrati ashhur. 1 Ramadan seperti 10 bulan, karena kita tahu bahwasanya satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Berarti kalau 1 bulan seperti 10 bulan. Sementara 6 hari seperti 2 bulan. Oleh karenanya yang penting 6 hari di bulan Syawal, yang penting 30 hari di bulan Ramadan, maka akan sempurna selama setahun penuh. Apakah 30 hari tersebut di bulan Ramadan tersebut setengahnya di bulan Ramadan, kemudian mengqadhanya belakangan? Yang penting kalau kita lihat hitungan jumlah puasa tersebut, seorang yang mengqadha setelah Syawal tetap saja dia mendapatkan bilangan 30 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang menurut saya lebih kuat. Jazakallah Ya, khair. alhamdulillah. Buka bagi setiap insan beriman yang sudah balik. Paham? Baik. Man, siapapun sama Ramadan yang telah melewati masa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan, lihat, telah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah itu dia ikutkan puasa ini, awas hati-hati, Ramadan ini dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling menarik, ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini, thumma. Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa, man sama Ramadhana fa'atba'hu, maka artinya itu langsung gak ada jeda. Setelah selesai Ramadan, besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan waw, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin 1 hari, 2 hari pasca Ramadan, ya, jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan waw. Jelas? Tapi kalau menggunakan thumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini, dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan, fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lalu Ali pakai fa, Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai waw, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja, begitu Ahmad masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada waw, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wawu, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan Syawal, dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka. Dan di situ. Jadi hari pertama di bulan Syawal, tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-30-nya. Jelas di sini? Di penggunaan kata thumma, menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik, sekarang misal, kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik,
Kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu katakan. Baik, jangan ngarang. Tidak ada Hijriah 31 hari, tidak ada. Hijriah itu kalau tidak 29 pasti 30. Ya, kalau tidak 29 pasti 30. Makanya ibu usulkan Bu kepada para suami mendapatkan bulanannya itu pakai Hijriah aja, jangan pakai Masehi. Insya Allah lebih cepat. Baik. Nah, karena Ramadannya 29, Syawalnya insya Allah 30 hari. Jelas ya? Nah, ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silahkan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustadz tahu dari mana kita bisa pilih 6 hari di antara jeda ini dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas. Hebatnya lagi, Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Lihat sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini, atba, itu kalau Anda berhenti di atba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunaiannya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi ayat seba'u. Orangnya disebut tabi. Kalau banyak disebut tabi'in. Pernah dengar istilah tabi'in? Tabi'in. Itu berurutan. Jadi dari Nabi, sahabat, ada tabi'in ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat langsung tabi'in. Tabi'in lagi. Jadi di sini nempel. Kalau cuman seperti ini bahasanya, summa atba'ahu sittan. Misal, menggunakan fi, misal fi Syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15 tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18 sampai 6 hari dihitung. Jelas? Halo, jelas? Jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min ini harfu tab'id, huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah, bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu, itu disebut dengan harfu tab'idin, huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan thumma pakai kata tabi'ah, ada tafsiran diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min, maka maknanya bisa berubah. Kondisi yang nyaman, terpecah, tidak harus selalu berurutan, tidak harus runtut. Maka lihat, cuman 2 huruf saja. Nabi mengatakan, silahkan Anda puasa 6 hari di bulan Syawal, senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30, yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Ada huruf min di sini. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan Syawal berdasar isyarat lughawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Oh, belum tentu, karena hukumnya sunnah. Anda jangan ngarang hukum sendiri. Awas, hukum puasa ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala. Kalau ada yang nggak mampu, berarti tidak ada masalah. Dia tidak bersalah. Nabi aja tidak menganggap bersalah. Kenapa Anda menghukum salah? Anda siapa sebetulnya? Ya? Awas, jangan ngarang sekali lagi. Kalau tidak tahu katakan. Nah, itu. Baik. Luar biasa hari ini. Baru hari pertama sudah memvonis salah. Awas. Baik. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah. Oh, tidak ada yang salah. Sudah berubah, pemirsa sudah berubah sekarang ya. Baik. Yuk kita kembalikan. Fokus. Jadi kita sudah temukan bahwa kalau disebutkan puasa Syawal, maka yang dimaksud adalah puasa berapa? 6 hari. 6 hari ini dilakukan di tanggal berapa? 2. Alternatifnya bisa sampai dengan akhir Syawal, tanggal 30, 29 atau 30. Bergantung jumlah harinya. Baik, bolehkah dikerjakan berurutan? Boleh. Kalau tidak sanggup berurutan? Nah, boleh apa? Tidak berurutan, ya. Boleh tidak berurutan, teruntut dikerjakan. Ini poinnya. Ini persamaannya. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Kita teruskan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang persoalannya teruskan bagian kedua. Kalau saya bisa mengerjakan ini, alhamdulillah selesai 6 hari. Perhatikan, Masya Allah anugerahnya kata Nabi, ini spesial. Anda bisa tunaikan puasa Ramadan plus 6 hari ini, lihat ujungnya. Apa yang diberikan? Kata Nabi,
kana yasumud dahra kullahu. Orang-orang ini yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar, dia memperoleh anugerah seperti orang yang puasa selama setahun, sepanjang tahun. Masya Allah. Dari mana kita bisa dapatkan tahunnya sepanjang tahun itu? Ini persamaannya, lihat sini. Kita kembalikan rumusnya. Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama di Kitabus Siyam, hadisnya qudsi. Lihat persamaannya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap orang mengerjakan satu kebaikan, maka dia berpeluang mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Rumus Qur'annya di Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka rumusnya berapa? Minimal 10. Jadi setiap ada satu kebaikan, berapa penilaian minimalnya? 10, selalu minimal 10. Ini 10 itu paling minimal. Satu kebaikan lawan 10, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan satu ayat, satu hurufnya, tapi 10 juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu asyru hasanat, dia dapat padanan 10 kebaikan. Jadi kalau amalan lain tuntas dikerjakan, poinnya 10 minimal. Kalau Al-Quran bukan tuntasnya, tapi setiap hurufnya. Maka rugi kalau sehari Anda nggak baca Quran, itu rugi. Anda kehilangan pahala. Anda kehilangan pahala banyak di situ. Jelas? Ya. Kembalikan ke sini. Kalau Anda puasa Ramadan, misal Ramadan 29 sampai 30 hari. Kita ambil yang genapnya sajalah 30. Kalau Anda bisa tunaikan 30 hari misalnya, kalikan 10 berapa? 300. Masya Allah. Tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 6. Kali 10 berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. Kata Nabi, 360 seperti halnya puasa selama setahun. Setahun berapa hari? Hijriahnya 353 hari. Jadi benar kata Nabi? Antum tunaikan puasa tambah Syawal, ini lihat 360. Seperti halnya puasa dalam setahun. Paham? Pahalanya bukan antum selama setahun puasa, pahalanya senilai dengan seperti orang setahun puasa. Paham sampai sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pahala yang luar biasa disebutkan oleh Nabi dan cuman setahun sekali. Spesial. Jadi kalau antum gak dapat tahun ini, antum mesti menunggu tahun depan. Itu pun kalau hidup. Jadi kalau antum belum yakin tahun depan bisa hidup, sekarang ada kesempatan, kenapa tunggu tahun depan? Ayo sekarang siapkan. Sekarang siapkan.